Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakosta yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakosta. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakosta berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah
di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita salam kanan kiri, katakan Shalom. Engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya, ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Haleluya, mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sebelum kita memulai dalam ibadah kita dudukkan kepala kita akan bersatu hati di dalam doa. Shakara barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala bashe barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala bashe. Kau sungguh baik Tuhan, Yesus. Bersyukur Tuhan Kau menghadirkan setiap kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau mengundang kami Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera yang baru Tuhan di rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan akan membukakan hati kami. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami mau berduaan Tuhan dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Pada saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia Tuhan yang tidak sempurna Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kayak banyak Tuhan kekurangan-kekurangan ya Bapa. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau mampu Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan iman yang teguh Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kesetiaan itu berharga Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa ya Bapa. Bila setiap kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan yang rohnya Tuhan telah kering ya Bapa, biarlah Tuhan curahkan Tuhan dengan urapan-urapan yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bila ibadah Tuhan yang kami lakukan bukan ibadah rutinitas ya Bapa, tapi ibadah Tuhan di mana Tuhan kami mengasihi Engkau ya Aba. Sehingga pada saat kami menyembah Engkau, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pada saat kami mengangkat tangan kami, Kau memegang Tuhan setiap tangan kami Tuhan dengan erat ya Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan untuk hadir selalu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Tuntunlah Tuhan setiap kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siap melompat untuk Tuhan, saudara? Amin. Semuanya berjiwa muda kita di tempat ini, amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan
setiap kita, amin. Amin. Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kita, amin. 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 Yes, saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan yang baru bagi setiap kita. Soalnya kanan kiri katakan, Engkau pemenang ya Tuhan, Engkau pemenang ya Tuhan. Kita adalah pemenang dari Tuhan. Woo! Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya, Tuhan ajaib bagi kita. Mari kita kenal bersama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Shakara barata kala bashakarata kala bashiki la barata kala bashakarata kala barata kala bu hura barata kala bashakarata kala bu. Yes Lord Jesus, Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan, bahwa kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam naungan-Mu ya Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka
Yesus. Pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berserah Tuhan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam Tuhan kesesakan hidup kami percaya kami punya Tuhan Yesus. Kami bisa berharap kepada Engkau ya Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya, mari kita bangun manusia roh kita di tempat ini bersama-sama. Bangkitkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kau Bapakku yang setia.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. Bersyukur Dengan kata-kata Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Tapi Tuhan dengan ekspresi kami, Yang penyembahan kami selalu menopang. pada saat kami menghormati Engkau Tuhan. Bersyukur Dan percaya sesuatu terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord Jesus, Kau begitu baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tidak habis-habisnya setiap pagi pada saat kami bangun Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat di dunia ini yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah melihat kita di dalam kekurangan, tapi Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Tapi bukan oleh kehendak kita yang jadi, tapi oleh kehendak-Nya yang jadi atas hidup kita. Mari angkat kedua tangan kita, buka hati kita untuk Tuhan di tempat ini. Imanilah bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan sedang memeluk setiap saudara-saudara di tempat ini. Shikitaka, Bashaka, la 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 la, Barataka, la 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 la, Bashaka, la 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 la. Urataka, Bashaka, la 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 la, Barataka, la barataka, la barataka, la Bashaka, la Bashaka. Urataka, la barataka, la 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 la, Barataka, Bashaka, la barataka, la barataka, la barataka. Jadikan tempat ini Tuhan seperti di surga ya Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Kau putus jamalah kami Tuhan.
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Kau yang layak Tuhan kami sembah Tuhan. Amin. Kau yang bertata Tuhan di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Kau melihat Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Materaikan Tuhan setiap kami Tuhan menjadi anak yang setia Tuhan di dalam Amin. Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karyan kami Tuhan Pak Heron ya Bapa. Hati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini ada sukacita yang baru, Amin. ada rema yang baru. Dalam nama Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Abba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Bagi mereka yang memerlukan, percaya dengan iman, pasti menerima, pasti diterimanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku. Saudara kasih dalam Tuhan, baik yang di online, saudara sudah menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Apakah sejak lahir atau usia berapa? Terus saudara sering beribadah, baca firman, dengar firman. Apa yang saudara terima? Dari kekristenan saudara itu apa yang saudara terima? Kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara percaya ibadah itu ada kuasa. Karena ada firman. Nah, maka itu janganlah kita tuh beribadah itu hanya melihat satu pertunjukan. Satu show yang ada di depan. Ya. Bahwa mimbar itu adalah tempat takhta Allah. Bukan dipakai hal-hal yang lain. Biarlah Allah tuh hadir. Dipercayakan pada pendoa. Pada pemimpin pujian, penyembahan, dan imam-imam musik. Dan pengkhotbah menyampaikan kebenaran. Lalu saudara
Apa yang saudara dapatkan dalam ibadah? Ujilah iman saudara sebagai orang Kristen. Imanmu berkata tadi kan pujiannya, Tuhan tuh hebat. Hebat gak tuh Tuhan dalam hidup saudara? Hebat gak? Kalau imanmu berkata Tuhan tuh hebat, saudara kasih dalam Tuhan. Kekristenan kita menjadi Kristen yang sejati. Kristen sejati itu Kristen yang original, Kristen yang mengerti isi hati Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita tahu isi hati Tuhan, berarti saudara dan saya itu melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat pada Tuhan, hidupnya saudara, selalu dicukupi Tuhan. Selalu dicukupi Tuhan. Saudara membutuhkan Tuhan enggak? Saudara sebagai umat pilihan Tuhan, karena Tuhan yang memilih, saudara harus dapat pertolongan dari Tuhan. Maka di dalam ibadah, dapatkan sesuatu. Jangan ibadah tuh hanya kita tuh melihat, mendengar, menikmati, ya, merasakan apa yang di depan saudara. Justru kita ibadah saudara, kita harus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Saudara harus dapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Siapa yang memerlukan Tuhan? Siapa yang membutuhkan Tuhan? Ujilah di tahun ini dan tahun seterusnya saudara akan luar biasa. Amin. Ujilah. Tahun ini saudara harus dapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya. Berkat surga akan tercurah. Ya. Saudara perlukan Tuhan. Saudara perlukan Tuhan. Kalau saudara sakit, mintalah dulu kesembuhan oleh Tuhan. Jangan dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit minum obat. Datang dulu kepada Tuhan. Tubuh kita ini bait Allah. Kita ini milik Tuhan, bukan milik rumah sakit. Bukan milik obat, obat bukan milik kita. Tapi saudara, kita ini milik Tuhan, Tuhan milik kita. Setuju? Datang kepada Tuhan dulu. Tuhan, tubuhmu sakit, itu saya. Saya perlu sembuhkan saya. Nanti Tuhan atur. Kalau Tuhan katakan minum obat dalam nama Yesus sembuh. Kalau ke dokter, dokter dipakai diurapi oleh Tuhan sembuh. Engkau harus stres di rumah sakit kau sembuh. Tanpa obat, tanpa dokter, tanpa rumah sakit pun Tuhan katakan kau sembuh nak, sembuh dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa. Maka Tuhan minta kepada saudara hari ini. Siapa perlu Tuhan? Siapa yang butuh Tuhan? Siapa yang perlu Tuhan? Siapa yang butuh Tuhan? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan, bukan sekedar angkat tangan. Sekarang kau berdoa. Kau berdoa. Apa yang kau butuhkan dalam hidupmu? Apa yang kau perlukan? Jangan lihat saya. Doa. Ayo 1, 2, 3 doa. Apa yang saudara butuhkan dalam nama Yesus? Ayo berdoa. Masing-masing berdoa. Bapa yang baik, Engkau yang menuntun perkataan hamba-Mu ini. Urapilah perkataan hamba-Mu. Dengarkan doa anak-anak-Mu. Bukan sekedar kau dengar, tapi kau kabulkan. Kabulkan yang sakit sembuh, katakan aku sembuh yang sakit sembuh. Jesus. Suamiku diselamatkan, suamiku menjadi suami yang baik. Suami yang bertanggung jawab. Istriku menjadi istri yang baik. Istri yang bertanggung jawab. Anak-anakku menjadi buah hati yang manis di hadapan Tuhan. Dan bagi orang tua, bagi keluarga. Pintar, cerdas, dan dijauhkan pergaulan yang tidak benar. Ayo berdoa, anak-anak muda berdoa. Inilah tempatmu, engkau terima sesuatu dari Tuhan. Mari dengan imanmu. Imanmu berkata, Tuhanku hebat. Tuhanku hebat. Ora babasis. Katakan imanku berkata, Tuhanku hebat. Ora babasis.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jesus. Terimalah kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau beribadah bukan sekedar ibadah. Terima. Engkau pulang dengan imanmu. Engkau mendapat kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan. Awali daku. Ayo dengan iman. Memuji Jesus. Kau hadir Tuhan. Kemurahan-Mu lebih. Katakan kebaikan dan kesetiaan-Mu. Kebaikan-Mu, Jesus, lebih. Jesus, kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji Engkau, Lord Jesus. Angkat tanganmu sesuai dengan imanmu. Engkau terima kemurahan Tuhan. Engkau terima kebaikan Tuhan. Engkau terima kesetiaan dari Tuhan. Ayo dengan iman. Ayo saudaraku, keluargaku, GBI TCC, bangkit imanmu. Kau hidup dengan beriman. Terima. Jangan kau pulang tidak terima apa-apa. Bangkitkan rohmu. Saudara mendengar, tapi kau jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saudara tahun ini. Engkau sakit, kau disembuhkan. Engkau lemah, kau dikuatkan. Ayo beriman. Tuhanku hebat, Tuhan kita hebat. Terima, katakan saya terima. Apa yang saudara minta? Apa yang saudara minta? Terima. Jangan sia-siakan ibadah ini. Tuhan dengar doa saudara. Tuhan dengar di hatimu. Tuhan sedang rencanakan buat memberkatimu, menolongmu. Siapa orang yang beriman, rasakan hadirat Tuhan, rasakan pertolongan Tuhan. Tuhan berikan apa yang kau tidak pernah lihat, tapi kau punya iman. Tuhan berikan. Jaga pemberian Tuhan, jaga. Itu pasti terjadi dalam hidupmu. Lebih
Jaga ya. Tuhan mengurapi saudara. Tuhan akan memberikan saudara. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jaga. Supaya terjadi dalam hidupmu. Terima. Rasakan. Iya. Ayo dengan iman. Rasakan. Katakan, saya terima Tuhan. Saya terima, saya mau hidup benar. Dia ada karabora sekera tekera ada kora sekera takaya rabora tekera de. Ada korabapa tekera sedera. Berkatmu tercurah. Tercurah. Terima. Jangan biasa-biasa. Meresap sampai ke hatimu. Tuhan sedang memberkatimu. Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ada sebagaimana ada. Engkau hadir untuk kami semua. Untuk memberkati. Bukan Tuhan mengutuk, memberkati. Memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan janji Tuhan? Masa sih firman Tuhan itu dusta, bohong? Firman Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah berubah. Karena firman itu, saudara, penuh kuasa. Firman itu ada berkat. Jadi firman itu ada kuasa dan berkat. Makanya saudara jangan lupa dalam Matius 13 ayat 4 sampai 8. Kenapa firman itu tidak berkuasa? Kenapa firman itu tidak mendatangkan berkat? Itu berbeda dengan saudara kerja mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan. Tapi kalau saudara kerja, di situ ada firman Tuhan, ada Tuhan. Berkatnya beda, penghasilanmu beda. Itu bonus. Yang tidak pernah saudara lihat dengan mata. Tapi kalau saudara orang beriman, Tuhanku hebat. Itu betul. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Maka di dalam ayat 4 dalam Matius 13 itu, karena hatimu sedikit terbuka. Sehingga firman yang ditaburkan pada hari Minggu, atau kau baca, atau kau masuk di dalam ya, atau masuk dalam healing, hanya sedikit. Firman itu benih dari surga, itu ada di hati kita. Sedikit. Begitu ada tantangan, cobaan, firman itu mati. Karena apa? Tidak berakar. Bagaimana? Berakar karena hati saudara dibuka sedikit. Itu hatimu dibuka sedikit, itu berbagai-bagai persoalan. Engkau terlalu nyaman, engkau terlalu mapan, engkau terlalu khawatir, engkau terlalu cemas. Engkau terlalu ketakutan. Engkau terus selalu mengandalkan manusia. Atau saudara mengandalkan pengalaman saudara, atau sarjana saudara, atau modal saudara. Engkau mungkin keadaan sehat, engkau mengandalkan, saya masih muda, masih sehat. Oh saya ya sudah usia segini, saya masih sehat. Nah sedikit. Maupun muda, maupun dewasa muda, maupun sudah lanjut usia, maupun remaja, engkau milik Tuhan. Hatimu itu harus terbuka sepenuhnya buat firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah masuk dalam hidup kita. Karena orang yang sering ke gereja, saudara, saya nggak tahu yang salah siapa, yang nggak tahu, nggak mengerti lah, mas ada yang masing-masing lah.
dibuat, kadang-kadang mimbar dibuat show, kadang-kadang mimbar dibuat, ya itulah pertunjukan-pertunjukan, nggak tahu siapa saja ditunjukin. Ya, orang lagi ngetop-ngetop di media masuk ke sini, macam-macam lah. Dan juga banyak juga jemaat-jemaat datang, ya menikmati pertunjukan. Ya, firman dibuat kayak dongeng, kayak cerita dinikmati, kesaksian-kesaksian yang nggak perlu dinikmati. Padahal, saudara, kita ke gereja mau bertemu dengan Tuhan. Padahal di gereja kita perlu, saudara, firman itu Allah harus ada di hati kita. Ya. Karena kita hidup di dunia ini, gelombang di dunia ini silih berganti. Supaya tenang teduh, saudara, gelombang dunia ini, yaitu kita harus ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Maka hatimu harus terbuka. Nah, hatimu terbuka, jangan sampai ada apa? Duri atau batu atau duri. Apa? Kesombongan, keangkuhan, kepahitan, kebencian, iri hati, tinggi hati. Membal, orang Jawa bilang, mental. Itu firman. Ya, mati itu firman. Nah, saudara, kalau jemaat Tuhan di dalam hatinya ada kesombongan, keangkuhan, ya itu berbatu tuh, duri, sakit hati, iri hati, tinggi hati, kepahitan dan sebagainya. Bayangkan orang Kristen seperti itu, hidup jalan seperti itu, hatinya seperti itu. Saudara, apa dia menjadi saksi, apa dia menjadi garam dan terang? Tidak. Dia menaburkan bukan kebaikan, kejahatan. Dia menaburkan kerugian demi kerugian orang lain. Firman Tuhan tidak akan ada. Firman Tuhan diterima, gak mau. Tahun ini, tahun 2025 adalah awal permulaan. Saudara harus dapatkan berkat Tuhan, berkat surga tahun ini. Supaya tahun berikutnya suara semakin naik. Tepuk tangan dong kalau setuju. Haleluya. Jangan terlambat. Masih ada 9 bulan lagi. Jangan terlambat. Saudara berjemaat di GBTCC, dengarkan janji Tuhan. Ya. Fokus berkat surga, bank surga, samayin berkat surga turun. Saudara terima. Amin. Cara Tuhan gak tahu. Itu rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Maka saudara, Tuhan akan mencurahkan berkat samayin. Itu berkat surga akan turun kepada saudara. Itu siap hatimu. Kalau hatimu gak siap, gak akan bisa. Tuhan akan memberkati kita. Dunia boleh masa sulit, tapi surga tidak ada masa sulit. Masa sukacita selalu. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Maka saudaraku kasihan Tuhan, buka hatimu. Ayo yang belum healing, healinglah. Asal syaratnya jangan sekedar healing datang saja. Tapi betul-betul kesembuhan. Engkau punya kelemahan, saya punya kelemahan. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah akan menegurmu, menasihatimu. Ya, menyelamatkanmu. Engkau masuk dalam kegelapan melalui perkataan, pandangan, pikiran. Tuhan akan terangin melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Kita pasti selamat. Amin. Ya, maka tinggallah di dalam firman Tuhan. Agar persoalan permasalahanmu, apa itu penyakitmu, apalagi kesengsaraanmu, kekurangan uang, apalagi terserahlah dalam kehidupan manusia. Tuhan akan atasin. Tuhan akan selesaikan masalahmu. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kuncinya adalah saudaraku kasih dalam Tuhan, pengakuan imanmu sebagai orang Kristen. Ya, pengakuan imanmu. Kalau imanmu katakan Tuhan itu hebat, maka itu saudara tinggal dalam Dia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 saudara. Mengapa umat Tuhan harus ada di dalam firman? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin.
Itu ayat yang keempat. Saya ulangin ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah ayat keempat. Baca bersama-sama. 2, 3. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya. Maka firman Tuhan harus tinggal di hati kita sebagai orang Kristen. Ayo saudara, jawab sendiri di hatimu. Ada enggak firman Tuhan di dalam hatimu? Ada enggak sebagai orang Kristen? Jangan kau ngandalkan pengkhotbah-pengkhotbah. Engkau sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Ya. Jangan ngandalkan pendeta, andalkan siapa? Firman Tuhan harus ada dalam kita. Masa kau kagumin si pendeta? Engkau kagumin si pengkhotbah? Engkau kagumin dong Tuhan. Kau kagumin tuh yang pendeta dipakai Tuhan. Ya, itu karena siapa? Tuhan yang harus kita kagumin. Amin. Amin. Ya. Maka saudaraku, firman yang kita harus kagumin karena firman itu adalah Allah. Harus ada dalam diri kita. Kalau firman itu ada di dalam diri kita, enggak ada kebencian. Kadang kita benci, hilang. Enggak ada tinggi hati, pasti kita rendah hati. Amin. Enggak ada yang namanya ke saudara enggak suka sini, enggak suka sana, enggak ada saudara. Di mana di posisi kita, di mana kita berada, ditempatkan yang tandus sekalipun bisa subur. Amin. Di mana kita tempat lingkungan enggak baik-baik, bisa baik. Kenapa saudara? Ada firman. Firman adalah terang manusia. Kalau dimasukkan dalam satu lingkungan, masuk dalam satu kuah, aduh cilaka lah. Wah orang gelap semua nih, waduh orang kacau semua nih. Cilaka juga akhirnya. Kalau terang ada di tempat gelap saudara, terang di tempat terang gak berfungsi. Amin. Janganlah banyak ngedumel. Ya. Jangan banyak ngomong. Banyaklah doa. Banyaklah berbahasa roh. Banyak berdoa. Banyak berbahasa roh. Perkatakan firman. Siang dan malam. Artinya setiap hari. Kuasa Tuhan besar dalam kehidupan saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara punya persoalan, saya pun punya persoalan. Dalam pribadi saya ada persoalan. Siapa di sini katakan, oh orang itu punya pribadi dua. Siapa bilang, kita pun punya pribadi dua. Di gereja kudus, di luar kudus. Ya. Di gereja nggak ngomongin orang, di luar ngomongin orang. Ya. Nah saudaraku, itulah keadaan manusia. Kenapa kok orang Kristen bisa seperti itu? Karena kita hidup di dunia. Kita hidupnya ada roh Allah, ada kedagingan. Nah ini hati-hati dalam hidup kita ini. Maka segala permasalahan kepribadian kedua, perbedaan ganda ini saudara, ini kita harus selesaikan, baik melalui pikiranmu, kita harus selesaikan, itu melalui apa? Hatimu. Kalau hatimu ada kuasa Tuhan, pikiranmu tenang teduh. Amin. Ya. Saya dapatkan di Bali satu perumpamaan. Ini zaman dulu, zaman anak-anak sekarang mungkin belum mengerti. Saudara zaman dulu nih. Kalau buah kelapa dijadikan santan, zaman dulu nih, harus beli parutan. Saudara tahu parutan? Yang dari apa tuh aluminium atau pokoknya, terus tajam-tajam itu. Itu orang dulu kalau jadi santan tuh, maksud saya kelapa dijadi santan orang dulu tuh marut dulu. Jangan diajak ngomong juga diparut tuh tangannya. Jadi santan plus darah. Dan mesti hati-hati. Nggak boleh bengong, harus perhatian.
Ya, saudara, itu zaman dulu. Selesainya lama. Tapi zaman sekarang, enggak. Saudara, zaman sekarang pakai apa? Pakai blender. Tinggal colokin, masukin kelapa, tunggu aja gini. Selesai. Ini saya artikan, saudara, segala persoalan permasalahan, janganlah kita pakai pikiran, kekuatan manusia. Yaitu parutan. Mikirin gimana jalannya, gimana, berdarah-darah nanti. Gak selesai-selesai. Ya, seperti orang marut, gak selesai-selesai. Bayanginnya kalau kelapa 10, kelapa 100, bayanginnya saudara apakah enggak bu? Persoalanmu bukan 100 lagi, 1000 saudara. Silih berganti, gak selesai-selesai. Banyak orang stroke, banyak orang penyempitan pembuluh darah jantung, banyak orang kolesterol, makan dulu. Ya, nyemil terus pikirannya, apalagi yang ngerokok, asik, ketemu bidadari dari mana gak tahu. Rokoknya bukan satu, sini satu. Aduh, mantap. Ya. Jangan seperti itu. Jangan kau parut tuh persoalan permasalahanmu di pikiran kita. Maaf, otak kita. Nggak lazim. Kelapa harus dihancurkan, zaman sekarang blender. Saudara, segala persoalan permasalahan dihancurkan di hati kita melalui apa? Roh Kudus. Terus yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, saudara hanya duduk diam, tenang, teduh, ngomong sama Tuhan. Blender itu saudaraku kasih Tuhan perlu setrum. Perlu kabel setruman. Perlu listrik. Biar dia muter. Nah saudara itu perlu roh Allah. Saudara perlu kekuatan yang dari surga. Duduk diam. Jangan pakai pikiranmu. Selesaikan di hatimu. Ngomong sama Tuhan. Di blender sama Tuhan. Ngerti gak nih kok Yesus diem aja nih. Ngerti gak nih? Kalau gak ngerti gak saya lanjutin nih. Ngerti gak nih? Ya, kalau engkau parut dengan pikiranmu gak selesai-selesai. Stres. Puji Tuhan. Kemarin saya ngecek kesehatan saya ini karena Tuhan semua. Saya ngecek suhu tubuh saya bagaimana. Berapa Pak usianya? 76. Percaya ya? Apa saya? 66. Oke. Tinggi Bapak dulu 179, sekarang 170. 170 dulu 171 jadi 170. Mungkin belum saya. Oke. Oke, diukur. Lemak saya semua diukur. Puji Tuhan. Dalam organ tubuh saya semua, usia saya berapa? 61. Itu karena Tuhan. Tuhan apa? Merentahkan di hati saya dan pikiran saya. Kamu harus gini setiap hari. Harus begini. Meskipun kau susah tidur, kamu harus begini. Saudara, maaf, singgung istri saya sedikit. Usia 65 tapi tubuh dalamnya 71. Kenapa? Nggak mau di-maintain. Ya, akhirnya disalahin saya. Papa sih nggak mau ngajak jalan pagi. Nah, maka itu saudara, segala persoalan, saya ini tukang pemikir. Sedikit yang mikir tapi saya selesaikan di hati. Kepada Tuhan. Saya kenapa saya dipanggil Tuhan? Saya dipilih Tuhan, ya udah saya serahkan ke Tuhan. Memang pikiran, tapi saya tenang teduh. Hati saya terus bekerja. Blender perlu listrik. Saudara, hati saya perlu arus kekuatan yaitu dari Tuhan. Amin. Setuju? Mulai hari ini engkau punya persoalan akan diselesaikan di hatimu. Harus diselesaikan di hatimu. Harus engkau bersama firman Tuhan. Yaitu roh Allah dalam hidup saudara. Amin. Akan selesai. Orang kalau masukin kelapa di blender saudara tenang teduh diem aja. Kalau parutan nangis saudara. Janganlah. Hari ini
engkau mengerti, engkau dewasakan rohanimu, imanmu yang kokoh. Engkau harus percaya firman Tuhan itu penuh kuasa dan berkat. Pasti kau diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang lebih lagi. Haleluya. Amin. Masalah kerohanian, saudara, hidup ini kelam dan gelap. Memang betul. Itulah masalah di dunia ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Maka dalam hidup ini kita pun tak pernah lepas dari namanya masalah. Ya. Masalah adalah baik bagi kita atau ada tidak baik bagi kita. Kalau masalah itu baik bagi kita, kalau engkau ada di dalam firman Tuhan. Engkau ada dalam hadirat Tuhan, pengalaman itu menjadi, permasalahan itu menjadi pengalaman dalam hidupmu. Masalah itu menjadi pengalaman kemenangan dalam masalah hidupmu. Dan engkau akan menjadi saksi kepada anak, mantu, cucu-cucumu. Apa perlu cicitmu? Kau dibawa cicit, ciri-ciri apa kata udah. Ya saudara, akhirnya. Mereka pasti mendapatkan persoalan permasalahan. Mereka berkata kepada siapa? Mereka bertanya kepada siapa? Yaitu kepada orang tua. Yang sudah mengatakan apa? Makan asam garam, sudah makan pengalaman. Kalau saudara pengalaman tidak membawa kemenangan, ya saudara kasih Tuhan, bagaimana kau menjadi cermin, menjadi teladan bagi keluargamu sampai anak mantu dan cucumu. Maka itu persoalan permasalahan jangan kau tolak, saudaraku kasih dalam Tuhan, kau terima dalam lapang dada. Karena ada Roh Allah, biar Roh Allah yang memproseskan persoalan itu. Roh Allah akan memenangkan persoalan saudara dalam Yesus. Amin. Amin. Jangan kau bawa dalam pikiranmu, kau bisa stres. Kalau stres berkelanjutan bisa ke rumah sakit. Orang stres. Maka jangan kau main-main dengan masalah. Masalah itu ada baik buat kita. Supaya kita naik level. Masalah itu menjadi dongkrak dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan jauhkan dari masalah. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur dalam kehidupan kita. Amin. Masalah itu bisa positif buat kita. Pasti kita harus tampil menjadi pemenang lebih dari pemenang. Pemenang lebih dari pemenang supaya engkau menjadi saksi. Amin. Banyak anak saya, mantu saya, cucu saya. Ya, bagaimana kemarin cucu saya yang pertama, saudara saya panggil di kamar bersama ibu. Kita nasihati lalu dia tanya, kita bicara. Karena dia sudah dewasa, sudah masuk usia hampir 17. Itulah saya nasihatin. Nah, kalau kita menolak masalah, harus kita kalah masalah, saudaraku kan buruk bagi keluarga kita, bagi keturunan kita. Jangan takut saudara. Tuhan saja berapa ribu tahun yang lalu datang di dunia ini. Saudara menghadapi masalah. Nah, tapi dia hadapi. Masalah diselesaikan dengan apa? Salib. Di Bukit Golgota, sebentar lagi Jumat Agung. Kemenangan terjadi. Apakah ada salib Yesus dalam hidupmu? Kalau ada kemenangan, kau tidak perlu disalib di Bukit Golgota. Engkau tidak perlu pergi ke puncak untuk kau salibkan dirimu. Cukup Yesus sudah. Yang penting Yesus ada di dalam diri saudara. Haleluya. Kalau Yesus ada dalam diri saudara, ada kemenangan. Kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Orang lain tidak perlu tahu persoalan. Ada orang yang tanya persoalan, nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu, kau bertemu dengan Tuhan saya. Kecuali kalau Tuhan bicara. Engkau harus bicara kepada pendoa atau bicara. Silakan. Tapi hati-hati. Ya, itu benar nggak dari Tuhan. Jangan dari nafsumu. Kau bicara kepada Tuhan. Itu utama. Ya, itu utama. Tanya dulu sama Tuhan. Nah, nanti Tuhan tuntun apa. Maka itu saudara, tidak perlu khawatir. Dari persoalan permasalahan hidup saudara. Amin. Ya, kita harus memahami bagian-bagian kitab ya, firman Tuhan saudara. Saudara baca sungguh-sungguh. Dalam Ibrani 4:12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya dengan firman Tuhan? Siapa yang mau tinggal dalam firman Tuhan? Pasti saudara akan selesai persoalan saudara. Jadi jemaat yang benar. Saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Cari Tuhan Allahmu. Burulah Tuhan. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita. Shalom. Shalom. Kalau gelap nanti malah nggak kelihatan. Jadi harus saya sampaikan satu ayat tambahan. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Biar lebih kuat lagi ayat penguatannya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan amin. Setiap kita punya roh Allah. Setiap kita punya kuasa Roh Kudus. Maka apapun yang kita hadapi, kita harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Ya, saya percaya ada hikmat Tuhan. Saya percaya ada cara Tuhan. Saya percaya ada waktunya Tuhan. Tapi pasti semuanya terbaik. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan